Pembalap asal Portugal itu naik kelas ke MotoGP pada 2019 setelah sebelumnya berhasil meraih kemenangan di Moto3 dan Moto2 saat bergabung dengan tim Tech3 KTM. Selama karirnya, Miguel Oliveira pernah membela beberapa tim seperti Tech3, tim pabrikan KTM, RNF, Trackhouse Aprilia, dan yang terbaru Pramac Yamaha. Sejauh ini, ia telah memenangkan 5 balapan Grand Prix dalam 7 musimnya. Namun setelah kemenangan terakhirnya bersama KTM pada 2022, nasib baik seolah menjauhi Oliveira. Kepindahannya ke tim-tim satelit Aprilia dan kemudian Pramac diwarnai oleh berbagai masalah cedera serta motor yang tidak kompetitif. Oleh karena itu, ia merasa pemilihan waktu untuk beberapa kepindahannya tidaklah tepat, meskipun ia juga mengakui adanya faktor nasib buruk. Ia menjelaskan bahwa ia tentu saja sangat bangga karena seorang pembalap tidak punya banyak waktu untuk merenungkan pencapaiannya hingga pensiun. Ia bangga karena telah mampu meraih kemenangan di MotoGP, sesuatu yang tidak banyak pembalap bisa katakan. Lebih jauh lagi, ia telah menang di semua kelas, Moto3, Moto2, dan MotoGP. Namun di sisi lain, ia juga merasa belum mencapai sebanyak yang ia inginkan. Ia berpikir bahwa waktu saat ia bergabung dengan beberapa proyek tim mungkin tidak ideal, dan merasa sedikit faktor keberuntungan juga tidak berpihak padanya sejak ia bergabung dengan MotoGP. Terlepas dari itu semua, ia bangga dengan cara ia bersikap di pedok dan dengan tim. Ia merasa telah menjalin persahabatan dengan banyak orang dan selalu memberikan dampak positif. Musim depan, Oliveira akan pindah ke tim BMW di World Superbike. Ia menggantikan Toprak Razgatlioglu yang kepindahannya ke Pramac justru menjadi penyebab tergesernya Oliveira dari tim tersebut. Meskipun demikian, pembalap asal Portugal itu masih berpeluang memiliki peran di MotoGP sebagai pembalap penguji Aprilia. Meskipun hal ini akan bergantung pada persetujuan dari pihak BMW. Pembalap asal Brasil Diego Moreira telah menandatangani kontrak multitahun dengan Honda Racing Corporation atau HRC. Kontrak ini akan membuatnya melakukan debut di kelas MotoGP pada musim 2026 bersama tim LCR Honda. Kedatangan Moreira ke kelas utama ini menandai langkah penting dalam karirnya sekaligus memperkuat komitmen Honda terhadap talenta muda internasional. Moreira telah menunjukkan performa gemilang di Moto2, di mana ia membuktikan diri sebagai salah satu pembalap paling menjanjikan di generasinya. Pada tahun 2024, ia berhasil meraih gelar Rookie of the Year setelah memenangkan balapan di sirkuit seperti Assen, Austria, dan Indonesia. Untuk musim 2025, ia akan tetap berkompetisi di Moto2 dengan target untuk menjadi salah satu penantang utama gelar juara dunia. Kontrak dengan LCR Honda ini bukan hanya sebuah pengakuan atas prestasinya, tetapi juga merupakan kesempatan baginya untuk tumbuh bersama tim yang berpengalaman. Tim LCR Honda secara historis dikenal sebagai platform pengembangan bagi para pembalap, dan mereka yakin Moreira dapat memulai perjalanannya di MotoGP dengan dukungan teknis yang tepat. Perekrutan Moreira juga memperkuat komitmen strategis Honda dan LCR dalam mengembangkan talenta muda. Dengan memiliki pembalap yang memadukan kecepatan, konsistensi, dan kemampuan belajar yang tinggi, Honda berharap bisa menjaga daya saingnya dan memastikan adanya regenerasi pembalap untuk masa depan tim. Bagi Moreira sendiri, lompatan ke MotoGP berarti menghadapi tantangan teknis dan olahraga yang besar. Kelas utama menuntut adaptasi konstan terhadap motor dan strategi balap, dan pengalamannya di Moto2 telah memberinya bekal yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, perekrutan ini juga sangat penting bagi dunia balap motor Brasil yang sedang berusaha untuk kembali mendapat sorotan di kelas tertinggi dunia. Kehadiran Moreira di MotoGP diharapkan dapat menginspirasi para pembalap baru dari Amerika Selatan dan berkontribusi pada perkembangan olahraga balap di kawasan tersebut. Dengan debut yang dijadwalkan pada musim 2026, Diego Moreira akan memulai babak baru dalam karir profesionalnya bersama tim LCR Honda. Ekspektasi tinggi kini tertuju pada kemampuannya beradaptasi di kelas utama dan potensinya untuk menjadi salah satu nama terdepan di generasi pembalap MotoGP berikutnya.
Bintang asal Turki ini dipastikan akan pindah ke MotoGP pada musim 2026 setelah menandatangani kontrak multitahun dengan Yamaha untuk bergabung dengan tim Pramac. Kepindahannya ini dilihat sebagai langkah strategis terutama menjelang musim 2027 saat MotoGP akan beralih menggunakan ban Pirelli, jenis ban yang sangat dikuasai oleh Raskatlioglu di World Superbike. Karena itu banyak pihak termasuk dirinya sendiri memperkirakan tahun debutnya di 2026 dengan ban Michelin akan menjadi tahun yang sulit. Ia melihat 2026 sebagai tahun pembelajaran dan adaptasi tanpa ekspektasi yang tinggi. Dalam sebuah wawancara, Raskatlioglu mengakui bahwa jika ia kesulitan di MotoGP, maka level kejuaraan World Superbike akan diremehkan. Namun, ia tetap teguh pada pendapatnya bahwa pembalap MotoGP pun akan kesulitan jika pindah ke WSBK tanpa menggunakan motor Ducati. Pandangannya ini bukan tanpa dasar. Meskipun saat ini ia memimpin klasemen sementara World Superbike 2025 dengan motor BMW unggul 39 poin atas pembalap Ducati Nicolo Bulega. Raskatlioglu sering mengkritik regulasi yang menurutnya lebih menguntungkan motor Ducati Panigale V4 dibandingkan motor lainnya. Fakta bahwa pembalap BMW terbaik berikutnya setelah dirinya hanya berada di posisi ke-12 semakin memperkuat argumennya. Musim depan, posisinya di tim BMW akan digantikan oleh Miguel Oliveira, pembalap yang kursinya di Pramac justru ia ambil. Oliveira akan bertandem dengan Danilo Petrucci yang pindah dari tim Ducati. Pembalap Italia itu seolah hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu sejak awal musim 2025. Ia tidak mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor GP25. Setelah 18 seri berlalu, Pecco Bagnaia baru meraih 2 kemenangan balapan utama. Sangat kontras dengan 11 kemenangannya tahun lalu. Sementara itu, rekan setimnya Marc Marquez melesat menjadi juara dunia dengan 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint. Dengan sisa 4 seri, Bagnaia kini tertinggal 271 poin dari Marquez di klasemen. Setelah seolah menemukan titik balik di Jepang di mana penggunaan komponen GP24 terutama perangkat Red Hat membantunya menyapu bersih kemenangan, performa Bagnaia kembali terpuruk di Grand Prix Indonesia. Ia finish terakhir di balapan sprint hampir 30 detik di belakang pemenang dan terjatuh saat berada di barisan belakang pada balapan utama. Performa ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai performanya musim ini. Bagnaia menjelaskan bahwa timnya telah bekerja sangat keras untuk membantunya beradaptasi. Namun ia merasa masalahnya bukanlah soal adaptasi, melainkan motor itu sendiri yang perlu diubah. Ia mengakui situasinya tidak mudah, terutama saat rekan setimnya terus menang sementara ia meraih hasil buruk. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa timnya tidak pernah berhenti bekerja. Ia juga merasa tidak mengenali performanya sendiri dan menyadari bahwa beberapa orang mulai meragukan potensinya. Namun ia bersikeras tidak pernah kehilangan kepercayaan diri dan selalu yakin bahwa potensinya adalah untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Kesulitan yang terus berlanjut ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang hubungannya dengan Ducati, di mana ketegangan sempat memanas di beberapa momen. Namun pembalap Italia itu tetap mendukung pabrikan dan mengatakan ia tidak pernah meragukan Ducati. Ia bahkan berharap bisa mengawali dan mengakhiri karirnya di sana. Menatap musim depan, ia merasa masih terlalu dini. Jika motornya bagus, ia akan bertarung untuk gelar. Jika tidak, ia akan terus melakukan apa yang selalu ia lakukan, menekan secara maksimal dan berusaha memperbaiki segalanya.